Bab 1020. Kesulitan beratus-ratus kali lipat. Memegang bahunya dengan wajah sedih, Purnama menatap Erik Kin dengan sedikit kebencian. Bagaimanapun, keduanya sudah saling kenal sebelumnya, dan Erik Kin tidak bicara tentang perasaannya sama sekali. Lalu sosok yang tampak seperti Purnama, yang berjalan perlahan, menghilang perlahan, jelas itu bukan yang asli. Taktik ilusimu membuat mataku bersinar sebentar, tapi sayangnya masih penuh kekurangan dan tidak berguna bagiku. Erik Kin menggelengkan kepalanya. Forito dan yang lainnya sangat yakin. Bahkan Putri Kaisar Iblis Joeri yang paling berharga pun tak lepas dari pukulannya. Tampaknya Erik Kin benar-benar serius. Meninggalkan sekelompok orang ini untuk beristirahat sementara, Purnama mengajak Erik Kin dan memperkenalkan fasilitas di lembah ini. Inilah formasi pertapa siluman untuk melatih jasmani, dan inilah formasi. Purnama berjalan sepanjang jalan, terus-menerus menjelaskan fasilitas di lembah kepada Erik Kin. Erik Kin mengangguk sedikit. Dari luar lembah terlihat agak biasa, namun berbagai fasilitas di dalamnya cukup mewah. Tampaknya Kaisar Iblis Joeri demi para jenius ini, sudah berusaha keras membantu. Apakah ini formasi pengumpulan roh? Ketika mereka lewat satu tempat, Erik Kin melihat formasi roh di tanah dan berkata, "Ya, ini Kaisar Iblis Joeri yang meminta salah seorang manusia untuk membangunnya. Itu digunakan untuk memulihkan Reiki dan meningkatkan kultivasi setelah bertarung. Semua orang bisa menggunakan ini." Erik Kin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu, setiap pertapa siluman di sini adalah jenius dari berbagai klan. Masihkah kita memihak dan pilih-pilih kasih? Tanya Purnama dengan heran. Erik Kin diam, keduanya terus bergerak maju, dan Purnama memperkenalkan beberapa formasi khusus. Erik Kin bertanya lagi, alisnya berkerut lebih dalam. "Tidak perlu lihat lagi, akhirnya aku tahu kenapa Master Nan Yu tidak bisa mengembangkan seorang jenius sejati." Erik Kin berhenti dan berkata, "Begitu banyak fasilitas di sini adalah hasil kerja keras dari Master Nan Yu, bukankah dia telah melakukan yang terbaik?" "Aku pikir Master Kin agak bias." Wajah Purnama agak suram. Nan Yu adalah gurunya, dan menurutnya gurunya telah melakukannya dengan cukup baik. "Kamu salah paham, aku tidak mengatakan bahwa Master Nan Yu tidak berusaha, tetapi metodenya salah. Lupakan, kamu akan tahu sore ini." Erik Kin menggelengkan kepalanya. "Beri aku izin formasi ini, aku akan melakukan beberapa perubahan. Ini tidak di bawah kendaliku, ada tetua yang khusus bertanggung jawab." Purnama dengan marah membawa Erik Kin ke seorang lelaki tua yang sedang duduk bersila. Manusia ini banyak maunya, berikan saja padanya." Tetua Yue berwajah buruk, mengeluarkan formasi dan memberikannya kepada Purnama. "Tapi nak, aku ingin mengingatkan bahwa formasi di sini sangat bagus, kalau rusak aku tidak akan bertanggung jawab. Jangan khawatir." Erik Kin mengambil alih formasi dan tersenyum percaya diri. Tanah pemurnian obat di sana adalah untuk para jenius klan iblis mengisi pil mujarab, kan? Berikan pula token tetua atas tempat itu padaku. Tetua Yue mendengar ini, matanya membelalak. "Selain kultivasi, kamu juga harus mengurus formasi dan pemurnian obat. Wah, hati-hati jangan terlalu rakus." Meskipun dia enggan, Erik Kin adalah orang yang dikirim oleh Kaisar Iblis, dan Tetua Yue masih dengan enggan menyerahkan semua tokennya. Lembah itu adalah hutan yang tenang. "Aku tidak tahu bagaimana Master Kin akan melatih kita di sore hari." "Aku kira itu tidak akan mudah," kata Forito getir. "Berbagai alat-alat formasi di lembah bukan tidak digunakan. Bagaimanapun dia berlagak, dia masih bisa membuat masalah." Li Chong berbisik dengan kain kasa melilit kepalanya. "Biar aku katakan bahwa Kaisar Iblis mencari Erik Kin untuk memberi kita pelajaran. Lebih baik biarlah kita berlatih dengan giat, agar efeknya lebih baik."
Dia adalah manusia, meskipun dia kuat, bisakah dia mengerti tubuh kita lebih baik dari kita? Ada juga yang berkata, ngomong-ngomong, sore sudah hampir tiba, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Master Qin. Forito menggigit bibir dan berkata, aku tidak tahu kenapa, aku selalu mendapat firasat yang tidak menyenangkan. Pada siang ini, Erik Qin mengusir semua orang dari sisi lembah, dan menutup tempat tersebut. Reiki memenuhi langit, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Namun, dalam prosesnya, Tetua Yue dan Erik Qin banyak bertengkar. Ketika mereka berjalan keluar, wajah mereka suram dan seluruh tubuh mereka gemetar karena marah. Ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Sore harinya, Purnama muncul dan menuntun kerumunan ke tempat di mana Erik Qin berada. Di sepanjang jalan Forito dan yang lainnya ketakutan, dan sesampainya di tempat tujuan, mereka malah santai. Tempat untuk menguji kekuatan Reiki. Ini yang paling dasar. Jangan bilang kita harus berlatih ulang lagi. Forito dan yang lainnya bingung. Dari kejauhan sekumpulan cahaya Reiki berkelap-kelip seperti anak panah, dan kultivator ini berdiri di sini. Nafasnya diubah menjadi Reiki dan memukul kumpulan cahaya itu. Jika kamu benar-benar menguji ini, maka aku bisa memukul 100 Reiki 100 kali. Yona juga percaya. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Kalian lihat apa itu yang di lapangan, kata seseorang. Ketika semua orang melihat ke bawah, di depan kumpulan cahaya, mereka menemukan banyak tanda baru di tanah. Tempat latihan Reiki ini, seharusnya kalian semua sudah pernah ke sini. Aku tidak akan bertele-tele. Jika kalian memukul 100 kumpulan cahaya hari ini, kalian bisa selesai. Kalau tidak, akan ada hukuman. Erik Qin berkata sembari menunggu saat mereka berjalan ke depan. Master Qin, Anda baik sekali kepada kami. Apakah latihan ini sesederhana itu? Yona tersenyum. Kamu bisa mencobanya. Erik Qin berkata dengan ringan. Oke, aku akan maju dulu. Mata Yona bersinar dengan percaya diri, dan dia berjalan keluar dari kerumunan, berdiri di posisinya. Reiki seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Selanjutnya, Reiki dipindahkan ke ujung jarinya, membentuk pusaran Reiki. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Reiki itu tiba-tiba terbang keluar dan bergegas menuju kumpulan cahaya. Gerakan Yona atas Reiki adalah yang terkuat di antara kita. Teknik ini terlalu canggih. Forito melihat adegan ini, tidak bisa menahan untuk berseru. Siu. Aura itu menyapu langit, dan dalam sekejap, ia menuju ke kumpulan cahaya. Tapi saat dia mendekati target, pola cahaya itu tiba-tiba menyala di tanah dan berubah menjadi formasi yang besar. Formasi itu keluar, membentuk kerlap-kerlip yang tak terhitung jumlahnya di udara, bersirkulasi secara konstan. Reiki yang digunakan Yona seketika menghantam formasi dan menghilang tanpa jejak. Gagal, kata Erik Qin tanpa ekspresi. Master Qin, kamu mempermainkanku. Begitu banyak cahaya menghalang, bagaimana Reiki bisa mencapai target? Yona tertegun, berkata dengan marah, melihat ke depan kumpulan cahaya, kerumunan padat penuh cahaya. Ya, kamu harus melalui formasi cahata ini agar serangannya efektif. Erik Qin mengangguk dengan dingin, mungkinkah ketika kamu melawan musuh, setiap serangan Reiki bisa tepat? Bukankah lawan memiliki cara memblokir untuk bertahan? Jika dalam posisi bertahan mereka, kalian masih bisa memukuli lawan, itu menunjukkan latihan ini efektif. Kali ini semua penonton terkejut. Dengan Erik Qin melakukan ini, kesulitan percobaan ini hampir meningkat 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat. Hanya dengan melihat ratusan ribu cahaya yang padat, membuat kulit kepala orang mati rasa. Ini hampir seperti dinding kedap udara, sepenuhnya menghalangi kumpulan cahaya di belakang. Ketika Erik Qin hadir di sini, sepertinya dia membodohi mereka setengah mati. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.